Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.2. Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kita akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci, sehingga nanti diharapkan kalian dapat menghasilkan teks deskripsi yang baik. Untuk itu, kalian mengerjakan latihan terlebih dahulu. Cermatilah tabel struktur teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 18-19. Kemudian berdiskusilah untuk menyimpulkan hal-hal berikut. 1. Apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? 2. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? 3. Bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Inilah teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan. Di sini ada kolom identifikasi. Selanjutnya, kolom deskripsi bagian dan kolom penutup. Setelah berdiskusi, sekarang bandingkan hasil diskusimu. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, gambaran umum objek. 2. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis, apa yang dilihat, didengar, dan apa yang dirasakan. 3. Penutup berisi kesimpulan dan kesan penulis. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibu orang yang baik. Dikonkretkan, ibu suka menolong, ibu ramah, dan tutur katanya lembut. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contoh, air jernih dengan buih-buih kecil, seolah-olah kita melihat. Debur ombak pantai berirama, seolah-olah kita mendengarkan. Udara sangat terasa segar, seolah-olah kita merasakan. 3. Penggunaan kata berimbuhan me dengan kata dasar k, p, t, s. Contoh, me ditambah pesona menjadi memesona. Huruf P luluh. Me ditambah pukau jadi memukau. Huruf P luluh. 4. Penggunaan sinonim. Contoh, sinonim kata indah adalah elok, permai,
molek, dan lain-lain. 5. Penggunaan kata depan di, ke, dari, pada. Contoh di area Monas, ke Yogyakarta, dari balik tirai, dan lain-lain. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Sebagai kata depan, di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. 6. Penggunaan kata khusus. Contoh, kata umum melihat. Kata khususnya adalah menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan lain-lain. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. 7. Penggunaan kata depan di sebagai awalan atau imbuhan, dan di sebagai kata depan dan huruf kapital. Contoh, di Lombok, di bagian barat rumah Tongkonan, dan lain-lain. 8. Penggunaan kalimat bermajas. Majas asosiatif, yaitu menggunakan kata seperti majas personifikasi, memberi sifat manusia pada benda. Contoh, angin laut mengelus wajah. Ini adalah contoh majas personifikasi. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contoh, pantai indah dan permai. Selanjutnya, menyajikan lisan dan tulisan teks deskripsi. Langkah menyusun teks deskripsi adalah: 1. Tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. 2. Buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 3. Mencari data. 4. Tatalah kalimat menjadi paragraf, menjadi pembuka teks tanggapan deskripsi atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian, dan paragraf penutup. 5. Perincilah objek atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Setelah melakukan langkah-langkah menyajikan teks deskripsi, dilanjutkan dengan menyunting teks deskripsi. 1. Judul. Apakah sudah mengungkapkan objek khusus, bukan berupa kalimat, menggunakan kalimat besar kecil, tanpa diberi tanda titik? 2. Identifikasi. Apakah sudah terdapat pengenalan objek yang dideskripsikan, terdapat informasi umum tentang objek, tidak terdapat kesalahan struktur kalimat, terdapat kesalahan tanda baca. 3. Deskripsi. Terdapat penjelasan terperinci fisik objek, terdapat perincian beberapa bagian dari objek, tidak terdapat kesalahan struktur kalimat, pilihan kosakata yang segar dan bervariasi, tidak terdapat kesalahan tanda baca. 4. Penutup. Apakah sudah terdapat simpulan tanggapan terhadap objek, terdapat kesan terhadap hal yang dideskripsikan, pilihan kosakata yang segar dan bervariasi, tidak terdapat kesalahan tanda baca. 5. Penggunaan bahasa. Apakah sudah terdapat perincian bahasa konkret, majas untuk menggambarkan seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan, terdapat perincian dengan kata konkret.
Sekarang, lakukanlah latihan sebagai berikut. Buatlah sebuah teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan dan tulis. Selamat mencoba!